Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini mari kita awali pertemuan kita dengan terlebih dahulu berdoa. Semoga dengan doa Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan tambahan ilmu bagi kita. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Untuk sekarang kita akan belajar mengulangi kembali tentang materi pelajaran yang sudah lalu, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini merupakan pelajaran yang kedua. Ada dua bagian. Pertama adalah beriman kepada Allah, dan yang kedua nanti adalah beriman kepada Rasul Allah. Sekarang akan kita bahas terlebih dahulu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, apa atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, diharapkan kalian mengetahui nanti setelah selesai pelajaran ini adalah bahwa kamu tahu Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, diharapkan kamu juga dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Dan yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Itu tujuan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan apa toh itu iman, apa toh pengertian iman. Iman itu asal katanya dari bahasa Arab yang artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman atau beriman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi iman itu tidak cukup hanya di dalam hati semata, tetapi harus dibuktikan dengan ucapan dan juga harus dilakukan dengan amal perbuatan. Hati meyakini, mempercayai, ucapan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan perbuatan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa perintahnya? Ya rukun Islam itu. Ya syahadat diucapkan, sholat dilaksanakan, didirikan, puasa Ramadan dilaksanakan, zakat ditunaikan, haji bagi yang mampu juga dilaksanakan, dan menjauhi larangannya. Apa yang dilarang? Ya segala perbuatan yang mungkar yang dilarang oleh Allah, baik menurut Al-Quran maupun Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Baik anakku sekalian, untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya bagaimana? Ada beberapa hal untuk kita bisa yakin adanya Allah. Pertama adalah untuk yakin adanya sesuatu, di sini adalah Allah, kita harus mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Nah, untuk mengenal Allah ini kita harus melihat keadaan alam di sekitar kita. Apa yang ada di alam sekitar kita ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah,
kamu dapat melihat itu ada yang merupakan ciptaan Allah, ada yang merupakan ciptaan manusia. Ya, dapat kamu lihat di situ. Itu ada gambar ke pesawat. Pesawat itu ciptaan manusia atau ciptaan Allah? Ya, tentunya ciptaan manusia. Nah, kalau gajah, binatang gajah itu ciptaan Allah apa buatan manusia? Tentunya adalah ciptaan Allah. Laut, gunung, ya, itu juga semua ciptaan Allah. Alat musik, kalau alat musik seperti gendang, rumah, mobil, itu apa? Apakah ciptaan Allah? Bukan. Itu adalah buatan manusia. Sedangkan bunga, pohon, kemudian segala sesuatu tumbuhan yang ada di sekitar kita, walaupun kita yang nanam, tapi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena banyak ciptaan Allah, kita syukuri, ya, kita bersyukur betapa hebatnya Allah, betapa sempurnanya Allah, maka diikuti dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Baik, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu, kitab Al-Qur'an itu banyak cara kita bisa mengenal Allah. Di antaranya apa? Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah yang pemelihara segala sesuatu. Nah, maka di dalam Al-Quran ini kita bisa melihat, mengetahui, dan nanti bisa meyakini tentang kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya, sebab Al-Quran sendiri adalah firman Allah. Ya, ayat itu kan menegaskan kepada kita, mengenalkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, satu-satunya yang kita sembah. Dialah yang menciptakan, dialah yang memelihara sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi. Dan kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak cara mengenal Allah melalui Al-Quran, ya. Kalau kita membacanya di dalam Al-Quran itu, kita bisa membuat hati kita menjadi tenang. Itu karena apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran itu juga memberikan petunjuk kepada kita untuk pada jalan yang lurus, menghindarkan perbuatan yang jelek. Itu adalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, memahami, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran disebutkan, Huwallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha pencipta, yang mewujudkan dari tiada, dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dalam sebuah hadits disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, ia akan masuk ke dalam surga. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini adalah merupakan bukti bagaimana cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebutkan tis'un wa tis'una isman, nama-nama Allah. Tapi pada kesempatan ini kita akan mempelajari 3 saja. Apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Al-Bashir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah itu mengetahui, melihat segala sesuatu, baik yang jauh maupun yang dekat.
baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tersembunyi maupun yang nyata, itu semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertutupi oleh penglihatan Allah. Beda dengan penglihatan kita. Kalau kita manusia ketutupi dengan dinding saja sudah tidak bisa melihat, tetapi Allah tidak. Yang kedua adalah al-adl. Allah Maha Adil. Allah itu adil. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu keadilan Allah. Orang yang berbuat baik diberi pahala. Orang yang berbuat jahat pun akan mendapatkan balasannya. Itu adil. Orang yang banyak mencari rezeki diberi rezeki. Orang yang tidak mencari rezeki ya apa adanya, tapi diberi rezeki oleh Allah. Dan yang ketiga adalah Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Ya, agung, Allah Akbar, Allah Azim. Keagungan Allah meliputi segala sesuatu. Maka dengan melihat Asmaul Husna ini, kita bisa menambah keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.